di pinggiran ibu kota, berdiri sebuah kolam renang yang telah lama kehilangan riuh tawa. Airnya mengering, lantainya retak, menyisakan gema masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Menurut warga sekitar, area ini konon dulunya merupakan pemakaman umum. Tanah yang sejak awal menyimpan ingatan tentang kematian, kini kembali sepi dalam wujud yang berbeda. Ada satu kejadian, 2 anak kecil tenggelam di sini. Dan itu sebenarnya sampai sekarang masih jadi misteri. Sejak 2019, tempat ini perlahan kehilangan denyut kehidupannya. Peristiwa meninggalnya 2 anak kecil dan pandemi COVID-19 disinyalir menjadi akhir dari seluruh aktivitas di sini. Jadi saya punya teman waktu itu ketika kita lagi shoot, teman kita nih yang satu ternyata lagi narik pusaka di sini. Ternyata pas habis ngambil pusaka itu dia tuh meninggal pas banget langsung di lokasi ini. Pada tahun 2021, seorang pria dikabarkan meregang nyawa di area toilet bawah. Ia disebut tengah menarik pusaka berupa paku emas. Konon, sosok pemilik pusaka tidak berkenan hingga harus bertindak menghilangkan nyawa. Jadi pas dia narik di kolam renang, dia dapat jarum emas. Begitu dia narik jarum emas itu, langsung teman-teman saya tuh sekitar 7 orang 8 orang teriak-teriak. Karena ngelihat si Abah ini tiba-tiba mukanya semua pada biru. Pas ketika kita tanya, ternyata dia habis narik jarum emas ini. Begitu kita balikin di sana, kita ngelihat sebelum kita balikin tuh ada sosok setengah manusia setengah ular, pakai selendang warna kuning. Sang penjaga pun menyebut adanya pusaka berupa selendang kuning dan selendang hijau yang konon kerap terlihat melayang sendiri. Selendang kuning itu katanya sering ada terbang-terbang di sini. Begitu kita cross check waktu itu ke sini, ternyata itu yang punya di sini. Satu hal yang pasti, 5 tahun lalu kami pernah mendatangi tempat ini dan mendapatkan cerita Lila. Namun malam ini kami memutuskan untuk kembali. Seolah ada yang memanggil dari balik sunyi, menyisakan tanya. Adakah sesuatu yang belum benar-benar selesai? Bau pandan nggak? Kabur. Tonton bau pandan. Timnya belum komplit. Iya. Gak kondusif nih. Ini tempatnya bagus. Pertamanya lokasi ini tampak nyaman sebenarnya yang saya rasakan. Kemudian, ini tempatnya masih utuh, masih masih bagus, nggak terbengkalai banget kayak gitu. Cuman kayaknya ada sesuatu deh. Aku terkecoh ini. Jadi pas di dalam tadi kan aku ngerasanya, tempatnya bagus nih, enak nih kayak gitu. Ibarat kata nggak usah buat penelusuran nih, buat kegiatan yang lain aja. Cuman kok tadi ketika Yurdi ajak ke belakang, kayak ada yang nabrak gitu. Nabrak tapi kayak badan tuh kayak ada yang terhempas kayak gitu loh. Terus kayak kestabilannya keganggu itu. Kayak gitu. Kenapa? Padahal udah makan.
dari sebelum kesini mampir ke minimarket juga beli snack sama susu buat energi, tapi kok siapa, jadi cuman kayak ngelewatin, ada sesuatu yang ngelewatin badan kayak gitu, goyang. Habis itu berarti ada sesuatu nih kayak gitu. Nah setelah itu sama arahnya kayak ke sana, diarahkan ke dua arah sih, ke sana sama ke bawah. Ini bawah ada ini, ada apa? Tempat ini tuh kayak habis di sana kan kolam kayak villa segala macam. Oh, Sama ada ruang-ruangan juga. bisa dimasukin. Bisa. Oh, oke, coba kita ke bawah dulu. Jadi aku di jalan tadi kan lewat jalan rute yang tidak dikenali. Jadi kanan kiri itu udah kayak semak belukar, entah hutan atau apa. Terus Pak Dem bilang, Mas D, ini kayaknya jalannya jalan tempat jin buang anak kayak gitu, saking sepinya. Nah terus aku kayak bergumam, ini kayaknya ada kakek-kakek kayak itu. Nah ngapain kakek-kakeknya? Katanya sih mau jagain, cuman kan aku belum langsung percaya itu jagain dari apa. Nah ternyata setelah sampai ke sini kok kayak ada apa ya? Kayak diriku tuh ada yang kayak lagi dibawa sama sesuatu entah kemana kayak gitu. Tapi ini nggak tahu ya, aku belum bisa mengkonfirmasi. Coba nanti dicek di bawah dulu. Kita rasain dulu aja. Wah keren tempat ini. Cuman nggak tahu ya, kayaknya itu jadi momen saya salah bicara, karena setelah itu kayak ada yang aneh kayak itu. Saya merasanya kayak ditabrak sesuatu tapi kayak nembus kayak gitu loh. Nah habis itu kok badan kayak oleng gitu. Nah dari situ mulai kayaknya ini lokasi nggak seperti yang saya kira di awal kayak gitu. Pandan nggak? Iya. Tadi enggak sih. Enggak ada. Tadi rawa-rawa sini. Bau. Ini sih tadi rawa. Iya. Ya kita kabur yuk. Kabur. Tahu-tahu bau pandan. Timnya belum komplit. Iya. Gak kondusif nih. Hai Saradix, ketemu lagi. Kan kayak dulu ya. Halo Saradix, ketemu lagi di Diari Misteri Sara bersama saya Wisnu Hardana. Saya Fadi Iskandar. Saya Mas D. Saya Sarif Hussein. Enggak. Kenapa harus pakai nengok dulu? Gitu siapa yang belum di absen ya? Iya juga ya, siapa yang belum di absen ya? Nengok dulu lagi dia. Iya. Oke, ini sebenarnya lokasi pernah kita datengin udah dua kali. Jadi ini adalah lokasi jadi ini adalah ketiga kali kita kesini Mas D. Ini buat Mas D yang pertama kali. Nah, cuman memang dari dua kali kita kesini, Mbak akuin ini adalah salah satu tempat yang memang secara energi itu cukup pekat. Ya, kalau misalnya Saradix ingat ada episode Lili Lila, disinilah kita ketemu mereka. Sama Nico Oliver waktu itu. Ya, dan sebenarnya malam ini kenapa aku ajak kesini lagi karena aku berharap kita bisa bertemu dengan sosok ibu dari Lili Lila, yaitu Rahma. Gitu, waktu itu Rahma juga sudah aku tuliskan ceritanya di buku Wingit. Cuman kita belum pernah sama sekali ngebahas soal Rahma di DMS. Itu jadi. Mbak ketemu Rahmanya di mana ya? Waktu pada saat menuliskan cerita Lili Lila. Oh ini ngobrol sama Lili Lila. Ngobrolnya sama ibunya muncul, jadi dari sisi ibunya. Tapi kan aku nggak pernah ketemu lagi dari waktu itu. Dan aku punya firasat bahwa ibunya tuh juga ada di sini. Oke. Gitu. Nah emang ibunya setelah dia membunuh Lili Lila, dia mengakhiri hidupnya, lompat Dari gedung. dari jembatan. Oh ini kebalik nih, yang gedung ada lagi ya? Si Rahma
lompat kan air. Lompat Heeh. di jembatan. Jembatan. Oh, kalau Rahma di jembatan. Ya, gitu. Oke. Tapi sama tadi aku juga baru dapat informasi dari Ule. Di sini ada konten kreator tahun 2021 itu bikin konten di sini. Terus melakukan penarikan pusaka. Iya. Kemudian chaos di luar, ada yang kesurupan bilang kalau tolong itu semua dibalikan gitu, dikembalikan. Setelah dikembalikan, orangnya tiba-tiba udah membiru aja gitu. Meninggalnya di sini berarti? Di lokasi tempat pengambilan pusaka. Itu sebenarnya udah nggak aktif dari 2019 ya. Satu karena COVID, terus kedua juga karena ada isu ada 2 anak yang meninggal ya. Ini tuh kolam renang kan? Iya. Kolam renang kan? Iya. Aku ingat di bawah tuh lumayan loh. Iya, di bawah. Yang enggak, Renangnya yang di bentar yang bawah yang mana nih? Bawah yang di situ yang chaos. Semua. Semuanya di bawah, Bang. Bayang gak sih? Soalnya yang kedua kali itu kan kita episode spesial tuh. Ada 3 bintang tamu yang digantian waktu datangnya mereka. Ya. Nah, salah satu spotnya itu ada yang di bawah situ juga tuh. Itu yang pertama tuh ada Ayu Ting Ting, Nikita Mirzani, Sama Fix habis ya. itu sama Fix Production. Tuh Chaos tuh, Iya. yang Nikita ini kan. Semua kayaknya. Chaos Iya itu semua Chaos. Pertama chaos. di bawah. Kedua chaos juga. Chaos. Yang pertama enggak? Yang Bayunya enggak Oke, aman. Terus Nikita sebenarnya masih aman. Terus Nikitanya nggak mau pulang. Dia pengen nonton, Dia pengen nonton. lihat. Fix datang. Pas kita lagi syuting sama Fix, tiba-tiba di atas rame. Nikitanya kemasukan. Yang bikin panik tuh Nikitanya ngejedotin palanya ke hidran sini nih. Iya. Tuh gitu tiba-tiba. Jadi di situ chaos, terus kita akhirnya udah diberesin, terus kita bilang udah pulang gitu. Itu tahun berapa ya? Ulang tahun anniversary kita ke? 2019 atau 2020 ya. Oh iya. Iya, kalau 2020 kita udah yang itu studio. Oh iya. Sebelum itu 19 berarti. Cocok. Ya dicari aja nih. Iya, nonton lagi, nge-refresh ya. Ada Ah, yang lagi syuting lewat. gila. Main lewat-lewat aja. Ini maaf ya aku dari tadi berusaha untuk pakai bedak. Ini udah syuting dari jam 3 nih. Terus nggak tahu lagi alergi. Dingin deh. Nggak tahu tuh. Kayak anak gadis baru mens terus kemudian tau nggak? Jujur nggak tahu. Ya udah. Oke, kita langsung aja. Nah, sekarang aku mau tanya sama Mas siapa D. ya? Enggak, sebentar. Kan Bang Fat dulu kesini udah pernah ya, ini yang ketiga kalinya. Ah mbak, aku lupa ingatan mbak. Enggak, bukan. Jangan Kalau susah-susah pertanyaannya. enggak susah pertanyaannya. Sekarang rasanya terpanggil kemana? Oh, kirain rasanya gimana? Udah nggak ada rasa lagi sebenarnya. ke pelaminan, Wak. Amin. Waduh, Tadinya mau ke Villa Monyet, tapi Villa Monyetnya udah botak. si pohonnya. Iya. Villa Monyet yang ada suara kunti itu. Suara Iya, terus udah gitu Boy dulu kesurupan. Gue pengen si Boy lagi ntar deh. Iya kan? Komunikasi. Rumput ya? Bukan, ada. Bukan yang rumput mah, bukan Episodenya yang itu. ada Boy tadi. Lah, nih Boy nih in frame gue bilang. Ya kan Boy? Lo masih ganteng dulu Boy. Iya. Masih berambut ya poinnya ya? Iya. Ya, Abang gimana rasanya? Mau kemana dulu? Rambutnya blond lagi, Mas. Blond dulu kan? Iya. Iya. Arahnya sih tetap ya. Arahnya kita untuk ke bawah sono tuh, keluar di ujung sebelah sana arahnya. dulu. Enggak, maksudnya tujuan akhir kita tuh akan di situ. Oh, oke. Aku ngerasa tujuan akhir kita tuh akan ke situ. Oh, ya udah berarti Gitu. Cuman kalau misalnya dipilih sayap kanan sayap kiri ini lumayan agak ini ya. Basement tuh belum, kita dulu sebenarnya nggak pernah mengeksplor dapur loh. Iya, itu yang di bawah kan. Fix ya, Mas. Yang itu kan. Dapur itu yang mana? Ini bawah sini. Bawah, di bawah. Waduh, Di bawah. Iya. Itu menarik sih. iya ke bawah, ke bawah. Gue mau pamer gelang. Oh iya. Ini dikasih sama Oma Mongol. Yang ini Damar Love, ini Damar Treasure, anjay. Damar artinya kan menyalakan gelap dalam terang anjas. Jadi kita harus menemukan terang kita di dalam kegelapan. Kalau mau kembaran sama Akyu, nih, anjas. Ada linknya.
Kenapa Nu? Suaminya Dian Nitami. Bukan, itu Anjasmara. Lucu ya namanya ya. Ke sini dulu atau ke sana? Tapi emang energinya ada yang keras ya sebenarnya. Sulaiman. Punyanya Ule, punya Ule. Punyanya Mas Ulin. Iya. Oh iya benar juga. Mas D yang dirasakan apa Mas? Sebenarnya ada yang nggak beres, Mbak. Ada yang nggak beres? Jadi pas pertama, ini aku cerita nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa dong. Pas pertama datang ke sini kan saya datang duluan nih sama Mas Demian. Nah, kan muter-muter. Nah, terus ini Yudi tanya di sini gimana? Aku bilang ya kan baru datang ya. Tempatnya bagus, kayak enak aja kayak gitu. Sebenarnya ini nggak usah buat penelusuran, buat kegiatan lain aja udah masih enak kayak gitu. Nah, Yang terus, ngomong Mas D. jadi kayaknya aku salah omong sih. Nah terus udah ke bawah belum? Nah Yurdi ajak ke bawah. Ya udah nanti kita ke bawah. Nah pas mau ini berdiri kayak ada yang nabrak gitu Mbak. Ada nabrak tapi kan nembus. Nah pas itu kayak oleng gini Mbak. Oleng kayak gini. Terus kok oleng? Terus yaudah ke bawah dulu, ke bawah-bawah. Terus sampai bawah lah. Kok energinya beda, kayak makin apa ya, di batin ngerasa kayak makin rame, kayak diajakin kemana gitu. Nah terus lama-lama kok aku ngeliat diriku ada di sana. Oke. Jadi mungkin ada kaitannya pas nabrak kayak gini, nggak tahu, kayak sebagian ada yang ikut ke sana, pokoknya yang sini dipegang sama nggak tahu itu apa. Yang sini kayaknya dipegang juga, udah masih di sana kayak gitu. Sekarang masih, makanya kalau misal di sini, aku kayak bisa lihat yang di sana gitu. Tapi yang di sini kayak ini, kayak cuman setengah doang. Kalau yang dirasakan Mas D di sana apa? Kalau sosok, apakah sempat sudah dirasakan bentuknya? Banyak perempuan, terus ada ular juga gede, kemudian kalau ini bukan ke arah residu energi sih Mbak, ini kayak satu apa ya, ibarat kata realitas di dimensi yang lain ya. Ini kayak dunia tapi beda dimensi gitu. Oke, makanya di bawah itu kita kan waktu itu ngerasain juga, waktu dari dulu itu juga penuh gitu loh secara energinya. Mbak ngeliat mata lagi nih barusan di sini. Ngeliat mata. Gue pikir suara ketok. Ini sebenarnya tokenya sih gedenya standar Mbak, cuman tempatnya gede, menggema. Jadi kebayangan aku tuh kayak Raptor. gitu segede aku. Enggak ya? Enggak mungkin ya? Segimana? Enggak lah, enggak gede. Segini? Buset. Enggak ya? Segini? Ya segini Ya, lah. oke. Ya udah, berarti kita mau langsung aja ke bawah ya. Kita lihat apakah toke itu masih Bukan. Oh. Tokenya kayak di ruangan ini deh. Atau enggak di atas, soalnya menggema banget. Nah aku lupa nih, ke bawahnya lewat mana ya? Ini. Oh ini langsung? Oke yuk. Ntar capek gue naik mobil ya. Agak tinakinut ya? Yuk, agak tinakinut. Kotor. Beda. Kotor. Kinat-kinut apa? Tinakinut, Apa tuh? takut. Oh. Ruangannya gede-gede ya. Ruangannya gede-gede. Lu kok nggak ada ini ya? Iya. Nah ini dia tempat Niki judutin kepala. Oh kita juga ke ruangan ini waktu itu. Cuma udah copot-copotin Mbak lampu-lampunya Mbak. Ini tempatnya ini monitor kita nih di sini nih. Wih, Ngeri. ini monitor kita sini, Niki di sini nih jedot-jedotin. Terus Monitor ini sini. dulu masih kepasang ya. Oh iya bang. Ini dulu masih kepasang nih kandang ayamnya Mbak. Iya masih kepasang. Dulu Nggak masih ada, kepasang. kurungannya doang. Semuanya pakai dulu.
Iya ya. Gede loh ini. Wih, gila gede banget bro. Jangan ngikut, diem aja. Kok gue baru sadar ini nembus ya? Iya. Sumpah, Aku juga baru gue baru ini. sadar ini nembus ya. Oh, Jordi kali ya? Nih, anak baru nih nggak tahu apa-apa nih. Bagus. Salah kan? Bentar. Anak baru lah tuh. Udah di bawah duluan. Bang. Yuk, kita langsung Ya. naik. Bawah. Emang beda sih di sini. Maksudnya ada sesuatu yang terjadi yang mengakibatkan pintu-pintu ke dimensi lain itu terbuka, yang tidak seharusnya terbuka gitu. Jadi perputaran, bukan perputaran lagi tuh kayak apa ya? Nggak karuan gitu. Lebih pekat. Jadi emang kayak Mas dia tuh kayak dipegangin ya, Nuk? Ya, Nunu ngerasa di bawah ini tuh kayak sarang. Jadi ada void gitu. Isinya macam-macam makhluknya, tapi yang dominan perempuan. Bentuknya kayak sundel dan dia megang semuanya. Nah, tadi Nunu sempat kayak ngerasain ada yang blendotin Mas Day. Mas Day bukan ini ya, Mas Day di lapisan di dimensi lain ya. iya iya. Pegangin tangannya Mas Day gitu. Ini mah ada yang buat. Terus tadi pas pada saat turun, aku kayak masuk ke jelly yang gitu. Iya kayak membran gitu. Membran. Shield on ya? Ini kayak di Kebumen itu loh, yang pas udah pada capek terus aku kayak ngerasa ke dunia Oh iya iya. Cuman ini aku tahu aku di mana gitu. Iya ya. Coba di mana Mas dia? Kita mau ke arah mana? Sana. Lurus. Oke. Bang. 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 Motor di motor ya. Terus ikut. Bisa. Bang. Mana? Ngapain dia? Bang. Oh nggak dengar. Bang di mana? Bang. Oh, Bang Fat. Iya. Ngapain? kira ditangkap. Kentut ya? Enggak. Ada tokek. Enggak. Kok mukanya ketawa gitu? Lu dengar suara kan? Apa, Gue Bang? pikir udah ada kru yang di sono. Gue pikir ada suara, oh udah ada kru, ya udah deh kita tungguin di luar gitu. Ternyata nggak tembus. Ya, gue juga mual. Ini energinya soalnya pekat banget ya, dan udah gitu kita sekarang dikelilingi sama sosok perempuan. Kita panggil aja Mbak Sundel boleh ya? Ya, tadi juga ada suara perempuan, Mbak. Nah, semua ini kukunya panjang-panjang sekali. Rambutnya ya gitu tapi lebih berantakan ya. Dan ini kalau dilihat kok sepertinya lebih tinggi dari manusia normal gitu. Kayak tulangnya tuh gede-gede gitu. Kita harus hati-hati, shieldnya nyala. Karena urunan di belakangnya kita nggak tahu ya apa gitu. Dan ada taringnya. Kok dulu nggak ada ya? Iya, dulu Apa kita nggak lihat ya? Kita tuh nggak sini. Makanya ada ini mas. Enggak ke kamar mandi sama sekali. Kok enggak? 2 kali loh. Sama sekali. 2 kali. Masa nggak dieksplor?
Ada maksudnya dulu kan cuma di sini sama luar doang udah. Nggak, tapi bawa luar sini kayak ini nggak sih di suara cewek di luar situ tadi mbak, makanya aku tadi sempat keluar. Suaranya gimana Mbak? Tadi sama gue siapa? Lu ya? Iya. Kayak gitu suaranya. Nih kan gue penasaran nih, kok gue kan ke sono dapur ya? Padahal ke sono dapur ya? Iya. Ya kan? Nah, gue juga nggak inget pernah kesini apa enggak, jujur nggak inget. Nah, terus tadi pas masuk, weh gila kamar mandi serem juga nih. Ini sauna, tempat sauna. Wah, tapi kayak pernah deh, Pak Dem. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ini tempat sauna. Gue ya. Weh, kok punya Mas D senternya lebih terang? Dahsyat ini. Dahsyat. Apa? Terus ada yang bikin konten di kaca nih mbak tulisannya. Ada yang bikin konten? Enggak, di kaca. Sini. Tuh tulisannya. Ya Allah. Nora mati. Udah diambil kok tadi. Nah terus yang aku Jawab sendiri, mobilnya sendiri. yang aku amazed tuh, jadi dari sini, karena aku ngeliat dulu nih konstruksi kamar mandinya. Ya. Biasa kalau tempat punya fasilitas bagus kan, ada tempat sauna, kamar mandinya kepisah gini. Wastafel, toilet mandi, terus untuk ini, nah terus tiba-tiba pas di sini angin kenceng nih dari luar, karena kan ini memang outdoor kan. Terus kita ngedengar kayak ada suara orang gitu di situ ya. Kayak oh, udah nembus nih ke sono. Ya udah deh kita lewat sini aja. Kan biasanya gitu kan. Kalian kemana, aku bisa lewat mana terus nanti ketemu lagi kan. Terus pas aku keluar sini ternyata ini langsung keluar. Nah, pas aku keluar, aku denger tuh Mas Nunu kayak lagi ngomong manggil apa gitu. Oh, di situ. Terus ada suara cewek di situ. Bau pandan. Jangan dipegang. Pinggirnya Apa ya? sini, bau pandan. Jangan punya. Jangan. Ada bau pandan nggak sih? Enggak. Aku bau pandan, wangi banget. Oh ya? Wangi banget. Parfum gua bukan ya? Oh bukan, bukan. Oh bukan ya? Enggak, di sini. Coba Mas Wisnu sih. Mbak, coba dibauin. Enggak. Wangi banget loh. Oh iya. Wangi banget. Kalau ini bau beneran nggak mungkin nggak bau. Sini, Mas. Nyengat baunya. Ya kan wangi banget kan? Pandan. Apa? Murni pandan ini. Iya kan? Suara cewek jelas. Dari mana lu denger? Gimana? Humming nggak? Suara gitu. Iya. Nggak mungkin pada nggak bau. Yang sini. Yurdi, sini. Kamu tadi bau pandan kan sama aku? Coba sini. Sini, spot sini nih. Tuh lubang hidungnya kecil lagi. Bau nggak? Enggak dia. Di situ yang bau pandan. Wah, Di mana? Di sini. Di situ. di mana? Dekat pintu itu. Enggak, di sini. Di situ sebelum pandan. Asli wangi. Aku di sini. Coba lagi yang nyembuh pandan. Dengar kita sini. Mau nyium bau yang lain nggak? Jangan, Bang. Jangan. Hantunya kabur. Jangan. Awet ya? Kenapa jadi bukan emang mungkin sarang dari dulu kali ya? Salam. Void. Awet kan baunya. Tapi kenapa Mas D ini? Dulu ngeliat badannya Mas D ini kayak puzzle. Tapi ada yang kosong satu, plek. Ya, ini. Mas D kemana?
Bau gak? Bau kopi. Bener nggak sih? Jadi nggak bawa pandan lagi. Udah hilang ya? Aku juga bisa kayak Mbak. Tapi bawa truk. Ya, Mau lihat keluar bentar nggak? Ngintip dong. Boleh. Mundur lu. Hati-hati ya, dia bakal nyengkrem. Nanti kalau nyengkrem akan kayak di bawah ininya dia. Udah dari situ. Akan di bawah Sini, Mbak. kuasanya dia gitu. Lah, aku udah cangkel itu. Kan udah makan dicopot, sabar, it's okay. Gak apa-apa. Makanya sambil dilihat dulu sampai sejauh mana dia mau sampai membahayakan. Tapi nanti kalau udah ini, aku tarik. Mau ke depan? Hilang baunya. Lah, kenapa? Wah. Udah berasa kayak neken gitu, cuman gue tahan gitu. Cuman nggak tahu kenapa waktu pas udah bareng-bareng, terus gue coba keluar lagi, kayak mau ngasih tahu ke Mbak kayak Mbak di sini loh, gue ngerasa nggak enak gitu. Itu gue muntah. Aqua. Enggak, aqua. Sorry. Nggak apa-apa. Ini orang yang mau kita tuju nanti kan? Nih, makanya nanti aja. Ya aku baru sadar kayak ngelihat, oh baru inget petanya gitu. Nunu sana dulu aja sama Mas deh. Sana dulu, nggak apa-apa. Sana dulu, masuk dulu. Aqua. Langsung ini. Tadi yang suara perempuannya tuh ada di sini, Dari belakang, iya. di sini. Hilang. Ya. Kita lihat di bawah dulu deh. Ayo kita ke. Yuk, ke bawah dulu deh. Mana? Ke bawah ya? Tarik. Mau ke sana? Hah? Ada lagi. Ini kita lewat dapur aja dulu. Iya kan belum sono. Yuk. Ngecat dulu. Ayam gua keluar lagi. Siap. Ada ngecat nggak? Enggak. Bikin dulu ya. Mbak kan bisa tuh set nyalanya bawa kopi. Gua bisa tuh bawa truk. Mending bawa truk mau kentut. Satu deh biar ada stock shot. Kita belum pernah kesini pada meh. Gila, wobbly banget di sini. Ini apa, oleng? Nah, kayak itu rasanya. Gue jadi Aku jadi lupa loh. Jalan apa? Ingat kita di bentuk rumah ini kayak gimana? apa? Penjara Bersih. ke atas. Kan kita nyobain tiap sel kita masukin. Apa? Tapi kan itu kan Apa? beton besi semua kan. Sini dulu. Terus kayak angka 13 nih. Serem nih kayaknya. Nggak kenapa-napa. 12, 11, 14 aja. Oh iya. Langsung gitu gue tadi kayak tiba-tiba nge-flashback aja gitu. Ini nggak tahu ya. Dari terakhir kita kesini tuh berubah sekali secara energinya. Signifikan. Nah aku nggak ngerti ini karena apa ya. Apakah ini secara sesuatu yang- natural? Tapi sangat, bedanya tuh gila banget gitu maksudku. Apa ya? Apa karena ada sesuatu yang terjadi gitu kan? Secara energi gitu. Signifikan banget energinya, kayak Kayak lokasi datang baru. lokasi baru rasanya. Tadi sebenarnya aku nggak tahu ya ini ada hubungannya atau enggak kan. Waktu kesini saya bareng Mas Dem sama Mas Niu lewat jalan sepi, udah mau nyampe nih. Nah aku kayak ngerasa ngobrol juga sama Mas Dem tadi, kayak ada kakek-kakek. Ngapain kakek-kakek? Nggak tahu, ngikutin, katanya sih mau jagain. Tapi kan kayaknya aku berprasangka ya, kakek-kakek di tempat sepi ngapain, siapa tahu pura-pura gitu. Aku bilang, Ini bentar, kakek-kakeknya real apa bukan?
bukan batin. Jadi Jalan kosong. jadi jalanan jauh gitu kan, kanan kiri ini ya apa? Kayak hutan lah. Tapi nggak hutan, tinggi. nggak ada Oke. penerangan, nggak ada ini. Bukan. Iya. Dia. Terus Nah terus kan mau jagain katanya, oh ya udah. Tapi lama-lama udahlah batin ya, udahlah Mbah pulang aja nggak apa-apa. Nah baru sampai sini kok saya diambil ibaratnya kayak gitu. Apa mungkin mbah-mbah tadi yang saya nggak tahu itu siapa, kayak udah tahu nanti di sana bakal energinya soalnya keras sekali ya. jadi kayak gitu. Dan Mbah Mas baik sih itu, energinya nggak negatif gitu. Tapi ini yang kromat ini siapa nih? Kayaknya nih. Banyak Mas, kalau aku ini kalau suruh ini ya bedanya sama penelusuran lain, kalau suruh screening di sini udah nggak bisa, jadi udah kayak kelok di sana. Nah tapi pemandangan di sana aku nggak jelas. Ya kayak Mas Wisnu ceritain tadi, sini ada, sini ada. Terus ada satu sih tadi tak gambar karena aku nggak bisa pick up semua. Jadi ada kayak sosok kayak gini. Jadi ini yang kayak hadap-hadapan gitu loh. Kayaknya diintrogasi atau diintimidasi sama ini. Dan ada beberapa ya yang bentuknya kayak gini ya. Ada beberapa. Jadi ada beberapa Bosnya. grid. Nah yang bosnya dia tuh si Ya kan? Fisik banget ya? Kayak ada aktivitas sih. Hah? Kayak ada aktivitas di sana. Iya. ini si Mbak Sundul ini ya. Yang di sini. Apa? Bosnya dia ini yang tadi Nanda bilang. Nah ini juga bukan bos. Iya, maksudnya ini kan ya masih Salah satu masih aja. penjaganya lah gitu. Ada yang dominan. Tapi ini medeni ya. Ya. Ini ya? Tadi dulu deh, ini kok something is really off ya. Nah, anjing nih kaca-kacanya begini ada depan lagi kacanya. Tadi dulu, siap ya. Pusing nggak di situ? Jangan pas di depan kaca. Mundur dikit. Nah, 1, 2, Oleng-oleng. 3. Iya kan, mual kan. Kayak, mau gelegean. Bentar ya. Jadi udah pas, ini udah pasti ada portal. Ya, ada portal. Tapi dari waktu itu sebenarnya mungkin sudah ada. Tapi ini kok apa ya? Kayak Ya karena skill juga ya Mbak ya. Skill kita kan juga terupgrade. Jadi mungkin itu juga sama gimana ya jelasinnya ya? Gini. Tadinya emang udah ada portal. Tapi ini ada sesuatu lagi yang terbuka dikarenakan sesuatu. Cuman ini tuh bener-bener kayak berantakan gitu semuanya, kacau. Kayak yang tidak seharusnya terbuka ini terbuka. Ini kayak segel gitu ya. Tadinya disegel, terus ada yang buka segel. Ada yang buka segelnya. Jadi secara energinya kasar gitu jadinya. Kasar banget ya. dark void gitu kan Mbak. Tuh di belakang Mbak tuh toilet buaya. Toiletnya abang dong. Itu toilet buaya. Bukan kaya. Di sana pusing nggak bang? Enggak. Nggak, fokusnya udah nggak sensing, fokusnya nemenin Mbak aja tadi sama ngambil stock shot.
Ya udah, kita ke arah sana ya. Berarti. Bisa fokus sensing di sini nggak? Bisa fokus sensing di sini nggak? Di sini. Di sekitar sini. Misal aku mau fokus sensing nih. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Oh bisa gitu ya Mbak? Lagi dicengkrem makanya. Makanya Nunu sama Mas D jangan, nggak boleh ke bawah. Oh Mas Wisnu juga? Yang ikut. Pas itu rasanya di badan fisik ya, itu kayak ngambang gitu, kayak ada yang kurang. Kayak kita lagi habis bangun tidur masih loading, nyawanya masih belum ngumpul gitu. Nah itu kayaknya ada yang ketarik satu atau beberapa bagian kayak gitu. Nah itu di dimensi imajiner ya sebenarnya ya. Ketika saya merasa ditawan kayak gitu, kan sebelah kanan kayak dipegangin, sebelah kiri juga. Nah yang di depan itu dia gitu. Jadi ngelihat banyak itu rame kayak itu secara batin. Cuman nggak bisa pick up semuanya. Jadi pilih satu lah, yang ini yang pas nih di depan kayak gitu. Unik juga bentuknya kan kayak apa itu? Kayak serem sih, cuman udah ini aja yang gambar kayak gitu. Siapa tahu itu nanti jadi jadi clue buat osos yang lain ketika penelusuran kayak gitu. Tapi udah maksudnya nggak kayak tadi. Tapi karena juga tadi penasaran sama Mas D ada di mana. Jadi Nunu juga secara nggak sadar nyari Mas D. Abang pegangin Nunu. Dia menunuk sini dulu, biar di fullin dulu. Maksudnya balik gitu? Dong. Nunu tahu aja Nunu. Lah dipegangin tuh? Ya nggak apa-apa, lawan, lepasin. Ntar. Ayo. Kok susah sih? Bentar. Sorry. Udah dong. Ayo ngelangkah sini, Nunu. Yang Nunu lihat apa? Ceritain ya. Tadi Nunu nggak tahu tadi siapa yang ngelakuin gerakan tuh. Jadi Mas D ya. Kan merem kan? Nunu ngelihat Mas D dipegang sama sosok begini dari belakang gitu. Mbak rame-rame nih ngambil, sosok itu langsung mau nyerang Nunu. Wah, gitu. Mas D. Terus apa lagi? Ini ada ini lagi sih Mas, ada bola ya sih nggak ya? Ini paling ada ya? Ada. Yang tempat si Ayu Ting Ting. Kalau udah. Udah kembali Mas Day. Terima kasih. Apaan tuh? Susah di Kayak marah, kayak Cengkrem. kayak anak yang direbut mainannya gitu loh. Ya ini
pasti ada yang terbuka ya. Tapi kan kita nggak bisa, maksudnya kita nggak tahu ini apa, karena apa. Karena orang ya Mbak. Pasti dong, udah pasti. Makanya itu ya, kalau misalnya mungkin kita mau misalnya mau sesuatu, kita datang ke yang orang pinter kan bahasanya gitu ya, terus disuruh melakukan apa tapi nggak dipahami betul, akhirnya tanpa disengaja membuka sesuatu yang akhirnya bisa bikin kayak gini gitu. Abang, yang dipikiran abang apa? Nggak ada. Ya rame kayak apa ya, kalau ngomongin pasar kayak lebih rame daripada pasar deh. Terus energinya juga macem-macem ya, warna-warnanya. Terus aku sempat tadi kebawa, aku ngelamun apa gimana gitu ya. Kan Mas D tadi sempat cerita tentang kakek-kakek yang mau jagain gitu ya. Kan energinya kayak baik segala macam. Gak tau, gue kayak curiga aja, kayak masa sih gitu. Trust issues nih kita. Gue trust issues gitu. Tadi sempat kepikiran ke situ. Harus tetap terbuka, waspada. Misalnya yang pertama kali Mbak buka ini, aku ngeliat di situ tuh kayak bolong, dark gitu, tapi nggak yang black hole gitu. Jadi kayak ada apanya gitu. Terus ada, aku nggak ngeliat karena aku backup belakang aja kan. Iya. Gimana aku ngeliatnya, gelap tapi nggak yang black gitu, kayak ada membran-membrannya gitu. ya kayak gitu. Masih ada kayak asap-asap. Iya. 1, 2, 3. Media kaca itu kita pakai buat pintu lah. Jadi supaya kita lebih mudah untuk mencari Mas D, fragmen rohnya Mas D ya. Dan ternyata aku juga sempat dapat dan cukup jelas gitu. Jadi ini aku penggambaran aku ya. Ini Mas D di depan, dan dari belakang tuh ada yang nge-grab gitu, megangin gitu. Dan nggak lama setelah itu Mbak, Abang dan yang lain kayak ngerasa ngambil Mas D, ngambil secara paksa. Kemudian sosoknya juga kayak berontak, dan ke aku ngerasa kayak dia attacking gitu, nyerang, gitu. Terus sadar aku. Wah, enak. Itu kenapa ngambil sih, Mbak? Kenapa kok Makan energi, Mas. Oh gitu. Makan energi, diambil nanti ya gitu, biasa kan mereka makan energi kita. Oh, kayak pesta gitu berarti? Iya. Buat bancaan gitu? Iya. Wih, sadisnya. Serem. Di mana ini? Itu mungkin nggak tuh Mas D? Yang kakek-kakek itu intelnya ngasih tahu, woi makanan datang gitu. Itu ada potensi juga, makanya tadi kan ini mau jagain, tapi ntar aja lah kayak gitu. Nggak tahu ini jagain beneran atau enggak kayak gitu. Ya nggak tahu, gue tadi sempat kayak lagi lihat kaca, terus ngisi power kalian dulu kan, terus tiba-tiba kayak pikiran aku ke arah sana gitu. Tapi tadi si kakek-kakek itu entitas yang berbeda, bukan bangsa mereka. Bukan, berbeda. Oh iya, kayak manusia. Iya, bentuknya kayak manusia. Kayak manusia, dan ini kan entitas ini kayaknya entitas yang dulunya bukan juga ya, atau enggak emang udah campuran dan segala macam. Kayak underworld. Iya, campuran. Di mobil kan ada Mas Demian sama Mas Neo gitu ya. Kayaknya ini deh Mas, ada kakek-kakek. Di mana ngapain? Ini cuman dibatin, kayak katanya mau bantu jagain kayak gitu. Cuman nanti aja lah, soalnya saya juga nggak yakin ini beneran mau jagain atau manipulasi kayak gitu. Nah kemudian ketika penelusurannya dimulai, kok di tengah-tengah ngerasa si kakek tadi datang kayak gitu. Tapi itu masih misterius. Itu kakek beneran emang mau jagain atau malah sebaliknya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya boleh, aku sambil duduk dulu bentar ya, nggak apa-apa ya, Ip? Wisnu,
Wisnu sini boleh Wisnu sambil duduk sini. Jadi kalau misalnya Mbak rasakan Mbak sekarang duduk di sini, ini secara tanah sebenarnya ini bisa dibilang tanah yang powerful gitu, maksudnya. Iya, aku mau ngomong gitu lagi. Ya, Energinya bagus, energinya kuat. sebenarnya bagus, Iya. kuat ya gitu. Tapi kita kan itu tadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dulunya gitu ya. Terus mungkin memang ada sesuatu yang dikunci. Terus ya ada orang yang akhirnya jadi merusak tatanannya mereka. Siapa? Ule. Ini tuh belakang kolam renang kan? Bisa akses kolam renang. Ya maksudnya arah sana kolam renang kan? Lu sempet nanya nggak? Sebelum jadi kolam renang ini tempatnya apa? Pemakaman. Sebelum itu? Infonya pemakaman umum. Oh. Ini juga. Ya area ini. Bener tuh, valid. Info dari fixer seperti itu. Dan penjaga juga bilang memang ini dulu area pemakaman. Soalnya gue baru ngeliat pohon. Ada satu pohon gede, tapi nggak center, kayak pohon gede yang nutupin gitu loh, biar bikin adem gitu loh. Terus pohon. Gue nggak ngeliat kalau di bawahnya tanah itu tuh ada kuburan. Jadi gue cuma ngeliat segini, ke bawahnya gue nggak lihat. Nggak tahu pas era kuburan, nggak tahu sebelum kuburan. Mana narik siapa, Mbak? Yang bisa ngomong. Ini kamu siapa? Yang bisa ngomong. Yang bisa apa? Yang bisa ngomong. Oh, kamu bisa ngomong? Ya, Oh, kamu bisa ngomong? narik siapa? Oh iya benar. Yang bisa ngomong. Oh iya benar. Namanya siapa ini? Nih, Nyi? Nini Oh Nini. Nini tadi ketemu di mana nih Nini? ikut. Oh emang ikut? Iya, Dari awal? iya. Oh. Nini suka jalan-jalan di ke bawah sini juga nggak? Yang bisa ngomong. Iya, Nini bisa ngomong, betul. Di sini banyak banget ya nih ya? Teman-teman ini ya? Banyak, Ini siapa nih? Kenal nggak? banyak. Oh banyak yang kayak gini. Oh banyak, iya. Nini kayak gini juga? Enggak, Enggak. 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 Nini lagi apa sih emang? Ya tempatnya. Oh ini emang tempat Nini ya? Ya, Oh tempat Nini. ya. Kenapa milih tempat di sini? Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Keluarga Nini mana? Nggak ada. Sendiri. Iya, Nini umur berapa sih? nggak tahu. Nggak inget juga. Nggak, Nini dikuburin di sini. nggak tahu. Wah, kok bisa di sini? Terus Nini biasanya ngapain di sini? Hah? Di sana. Oh nunggu di sana. Nini nggak takut tuh ketemu yang kayak gitu-gitu tadi nih? Siapa? Yang kayak gini-gini nggak takut Nini? Suatu hari ada yang datang. Terus? Jemput. Terus? Dia menunggu. Oh belum datang-datang ya? Belum. Oke.
Nini tahu kakek-kakek yang tadi ketemu kita di jalan? Yang ini. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak kenal? Nggak kenal. Dia bukan orang sini. Kok katanya mau jagain gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Oh ya udah. Di sini banyak, nak. Iya. Iya, Banyak apa? banyak yang seperti Oh, ini. yang banyak yang seperti ini. Iya. Oh, Ada yang anak-anak, anak. ada yang Kok semuanya bisa berkumpul di sini kenapa? Kan banyak tuh tempat-tempat sepi, tempat-tempat luas. Kenapa kok kumpulnya di sini? Nggak tahu. Yang ngajakin ke sini siapa? Yang narik ke sini? udah Nggak ada. di sana, di belakang Di belakang kenapa? itu ada yang merah, Ada yang apa? ada yang merah, Ada yang merah. api-api. Oh, api. Ya, Di sini katanya bener ya banyak pusaka ya nih ya? nggak tahu. Nggak tahu. Ini umur berapa sih? Udah tua ya? Ya. Oh. Jadi yang kakek-kakek tadi nggak kenal? Enggak. Dari luar? Enggak. Enggak, oke. Yang Kayak losun aja sih dia iya. kayak. Ya kan banyak yang bisa diajak ngomong. Kayaknya di sini hampir rata-rata nggak bisa diajak ngomong deh. Jujur dari awal pas kita udah nyampe situ, pas dibilang kata Mbak ini begini, gue udah bingung nih. Ini komunikasinya sama siapa? Di sini anjing ibaratnya nih gampangnya ya monster yang cuma gitu-gitu doang semuanya banyaknya. Bener bang. Iya, gue kayak, kata gue siapa yang mau komunikasi, bodo amat kata gue. Nggak tahu gue mau komunikasi sama siapa. Nah ternyata Mbak udah ngelok si Nini ini. Ini siapa lagi? Halo. Ini siapa? Kenapa nangis? Kan nggak diapa-apain. Cerita. Siapa ini? Siapa ini namanya? Jangan nangis dulu. Namanya siapa ini? Rahma. Oh. Hai Rahma. Ketemu lagi ya? Dapat Mbak. Nyesal. Kangen ya sama anak Rahma ya? Kangen ya sama anak-anak ya? Iya. Kenapa sih? Coba. Kenapa kamu melakukan itu ke anak-anak? Aku pengen tahu pemikiran kamu saat itu apa, Rahma? Aku kalah. Kamu kalah. Mau lari dari keadaan. Aku capek harus mengurus anak seperti itu sendirian. Terus? Menyesal? Iya. Padahal masih banyak cara merawat mereka. Iya kan? Iya. Terus kenapa kamu mengakhiri hidup kamu?
Menyesal. 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 Kamu udah sempat ketemu mereka? Maaf, Oke. bukannya aku tidak mau bicara, Aha. tapi Rahma malu. Tapi Malu. malu. Iya. Mama dia tahu semua. Oh. Takut kenapa? Tahu semua. Oh, tahu semua. Kan saya belum tahu. Rama nggak apa-apa ngomong Rama. Saya pengen tahu. Takutnya ada yang belum kamu sampaikan. Sudah. 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 Pengen ketemu anak-anak kamu nggak? Kata dia Hmm. mungkin suatu hari nanti. Ya. Ya, suatu hari nanti ya. Yang penting kamu udah mengakui penyesalan kamu ya. Nggak tahu. Udah crossing. Udah crossing. Udah crossing. Oh, ya udah. Berarti bukan. Ada yang mau ngaku-ngaku kayaknya. Aku kayak Kayak ada yang mau ngaku-ngaku. Jadi Mas. anak perempuan Nah, 2. iya. Kalau kamu nggak mau, jangan. Nemu ya Mbak si Rama ya? Iya lagi ya. Kaget aku. Untung Mbak udah ngomong. Kalau kamu nggak mau. Kalau kamu nggak mau jangan ya. Mbak yang Aku ngomong. nanya. Enggak, aku nanya ke dia. Kan lagi bikin film kan. Lagi tulis ceritanya. Oh yang kita ya? Bukan, Yang mana? sama Amrit. Oh. Nggak mau Rama. Kayak gitu. Mau bilang. Kalau kamunya nggak mau, kalau mbaknya nggak mau, bilang. Soalnya kan pakai nama dia. Dulu pernah digambarkan sih Rahma. Mau digambarkan lagi nggak sih untuk yang Lama ada di buku ini kan nih. ada di buku Wingit? Disempurnakan lagi boleh nggak? Siapa yang mau gambar? Wisnu? Mau? Wisnu? Sampai bisa pakai Ya? sempurnain lagi nanti. Mas dia lihat perempuannya, anak perempuannya. Iya. Rame banget Mbak tadi pas Oh, Mbak oh, masuk kayak mau Di situ Mas rame. panas nih di sini. Iya. Ya, jangan. Nah, terus kan di ini coba dihalangin jangan. Nah, terus ada anak kecil ini aja. Kayak anak kecil 2 gitu loh. Mau deket, makanya tanya, "Bang, ada anaknya nggak sih?" Oh, Mas ternyata lihat mukanya di Mas. Nggak perfect. iya, sekarang udah Bolong-bolong. ini udah tahu gitu. Ya kan? Tadinya Lila udah pergi soalnya. Crossing. Lila tuh umur Oh, berapa ya? shifting. Kok aku lupa ya? Ya ampun masih 6 apa tuh? Oh iya. Yang satunya cacat. Iya. Yang dibunuh pakai bantal itu. Jadi si Rahma ini dia saking stresnya dia ditinggal tuh, dijanjikan mau dikawinin. Ternyata si suaminya, si lakinya ini udah punya keluarga. Terus ditinggal begitu aja. Ya. Si Lili lagi yang cacat ya, lagi tidur, disekep pakai bantal sama Rahma. Si Lila ngeliat kayak dia ketakutan, dia merem pura-pura tidur gitu, terus dia disekep juga, abis itu udah gone. Nah setelah melakukan itu dia menyesal, dia lari keluar, dia ke jembatan, dia lompat. Makanya kalau diperhatikan agak basah.
Itu. Bener-bener lagi deh. Tapi nanti dia mungkin akan di kantor DMS dulu ya. Karena kalau di sini nanti lama-lama dia habis. Iya. Nggak dimakanin. Hah? Rahma itu bajunya gimana sih, pakai daster gitu nggak? Iya. Iya kan? Oh ya udah berarti yang itu. Berarti ntar nitip ke Dedi aja badannya Dedi. Boleh. Iya. Kalau Ugu nggak boleh disentuh sama siapapun karena dia menjadi ini. Kalau siapa? Ugu. Ulet sagu. Ulet sagu. Ugu. Ulet sagu. Ugu. Ugu. Bawa termasuk kantor kan. Ibu kebal. Kalau Ugu nanti biar Ugu tuh paling cocok kalau misalnya ada sosoknya pocong gitu loh. kok pocong? Sagu. Kan begitu ulet sagu, Mbak. Bentukannya. Pocong mah slim dia enggak. Itu yang di lagi. Jogja Ya kemarin itu. kentut deh. Nyai dan para host memutuskan untuk mencoba lockdown untuk melihat apakah sosok di lokasi ini akan lebih mau mendekat. Dalam keadaan gelap guys. Itu yang dari kaca no. Ada yang keluar dari kaca. Kok bisa ya mas? Itu apa tuh? Kayak Gollum. Ya ini mah si Boy. Tapi di gambarnya Mbak. Mana? Masih ketangkap. Enggak. Semoga ketangkap ya mas. Enggak kelihatan. Yuk, mau mati. Andi. Rapat ya, kalian rapat ya. Payung aku tuh lagi nggak bisa. Ubu sakit nggak kepentang, kesian. Si anjing nabrak. Lagi ngambil gambar nabrak. Kesian. Sakit nggak? Sakit. Nabrak Houston. Mau lancar jalan. Iya. Sakit. Sakit, Ubu. Abis berangkang ya? Mau lancar jalan. Ya. Oke, silakan Bang. Minta dimatiin Bang. Semoga dengar suara, semoga ngeliat sesuatu. Coy. Oke, matiin lampunya. Sekarang. Ini baru pertama kali nih gelap-gelapan full tim. Langsung muncul. Ini ya kelihatannya kayak di mata gitu ya. Aku bilang. Lihat mata. Iya. Ramai banget sebelah kanan. Iya lagi. Ramai banget mas, belakang mas. Iya, yang tinggi itu apa ya yang tinggi itu? Nah iya itu. Mendekat. Sebelah kanan lagi. Dung dang dung dang dung entak entak. Kok mereka nggak kesini ya? Apa? Kok mereka nggak kesini? Gak apa-apa, sini aja dulu. Jangan ke situ, jangan ke situ. Dari sini aja. Guys, sebelah kanan. Ya itu bang. Bude satu sini deh. Lihat sini. Bude lihat sini. Lihat sini dek. Kesana kameranya. Nah, sini. Aktif banget sini nih. Ada suara basic. Ini rame banget ya. Jadi kita dikelilingi sama banyak sosok gitu ya. Tapi losolnya banyak ya mas. Jadi banyak losol ya. Losol ya. Banyak losol. Ada yang headless. Mas. Dulu. Nah, kan mas. Awas mas. Serem nih. Awas mas. Awas mas. Ugu, Ini udah fisik ini. apaan tuh? Mas. Iya. Ya kan? Ya, awas mas ini mas. Itu Tuh, mas. sih maksudnya kayak kalau difokusin lagi itu nggak kelihatan. Tapi Ada. kalau kayak nggak sengaja itu kayak Betul. sekelipat Iya. kayak ada yang gerak. Dan ada suara fisik mas. Iya suara Iya, fisik. awas mas. Tapi banyak losol Fisik, nanti. Iya. Kita doain ya untuk semua losol ya. Awas deh. Di sana nggak ada orang kan? Nggak Ada. Nggak ada. Oh, nggak ada kan? Nggak ada. Dengar suara dari sana kan? Nah, Kayak dipanting. fisik banget. Udah 3 kali atau 4 kali ya tadi. Lampu nyala dulu. Lampu nyala dulu. 1, 2,
Sampai merinding banget sih. Oh, suaranya tuh dari sana terus tuh. Iya. Ini bener-bener main ini ya, main manipulasi ya. Jadi emang ada losol, tapi emang aku makannya nggak mau terlalu bergerak atau membiarkan mereka bicara, karena itu nunggu aku ngebuka dia masuk. Itu urunannya ini kalau misalnya ditarik mundur lagi, takutnya nanti hubungannya ke yang sana. Gede. Iya. Gitu. Kalau misalnya emang mau komunikasi jangan terlalu jauh, gitu. Dari sini aja. Karena kan kondisinya aku juga nggak bisa ngejagain full hari ini. Ya untuk keselamatan bareng-bareng aja sih. Jangan terlalu jauh dulu lah untuk nanti aja gitu. Kayaknya nggak pas. Dari sana? Di sana. Kayaknya aku tahu nih malu apa nih. Iya. Jadi titik di sini, di tanah ini ada beberapa titik. Jadi nggak hanya satu yang ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik seperti ini, semuanya tertuju ke satu sumber. Ya, dedengkotnya ada. Cuman kalau dibilang mereka lepas, tapi nggak sebebas itu, Mas. Ya. Nah, sosok yang ketemu Mas D di jalan itu. Sorry. Ditarik. Enggak tahu, rasanya kayak Tertarik. Sosok yang ketemu Mas D di jalan itu adalah salah satu sosok penjaga sebenarnya. yang Dia pun nggak hanya satu. gitu. Bukan. Bukan. Yang Yang kakek-kakek yang pakai udeng. pakai udeng. Iya. Jadi aku nggak tahu sejarah tempat ini, tanahnya. Jadi ini kayak kalau di track back mundur itu ada sesuatu yang sengaja dikunci zaman dulunya. Dan memang ada penjaganya. Kalau dilihat penjaganya kok ada 4 juga. Oh, paham. Tapi 3 laki-laki 1 perempuan. Ya. 3 laki-laki 1 perempuan. Lah, kayak kita juga. Oh iya. Jadi kenapa sebenarnya dari tadi tuh kita
dikasih supaya waspada terus kepekaannya. Ujungnya itu memang kalau misalnya dia bisa berhasil mancing Mbak gitu ya, dia bisa sedikit ada celah dia masuk, nanti dia akan dipanggil tuh yang di sono ngelingnya. Gede sekali. Oh ini nih Bang. Ya ini nih Nu. Cantik ya Mas De? Iya. Sebenarnya Wayu banget loh. Tapi ya setan. kalau orang mungkin nggak jeli ya Kirain. kan kita nggak ini juga nggak susah bedain kalau cuman lewat visual. Ini mungkin dikira malah kayak dayang-dayang leluhur-leluhur gitu loh. Kayak baju-baju keraton-keraton kayak gitu. Gila ya. Ayu tenan, tapi asu. Tapi sangar ya. Ngeri Mas. Agemanya tuh bagus sih. Bagus. Aku ditunjukkan ke saya kayak ya kayak penggambaran keraton-keraton zaman dulu gitu. Bagus tapi emang dari keraton-keraton zaman dulu Mas. Tapi dia black magic. Oh, berarti setua kerajaan-kerajaan Ya, zaman dulu. kerajaan zaman dulu tapi dia satanik. Kebayang nggak? Ini tua banget kan? Lebih tua dari kolonial berarti kan ya? Ya. Ya awal 300 berarti 400-an ya. 500-an lah. Berarti dari mana dong? Kan image-nya kalau yang kayak gitu dibawa dari tempat jauh tuh. Enggak. Dari sini Mas. Oh itu. Moodnya nih kayak yang di lereng di mana Jogja itu? Merapi. Pengantin itu loh. Oh rumah pengantin. Ya. Oh. Terus Klaten. Mm-mm. Yang Denmas itu siapa sih yang cakep itu? Satanik kan? Kanjeng, iya. Nah, Mas Kanjeng. ya itu. Si Nyai ini tuh di apa? Rambutnya tuh kayak di kondeknya tuh kagak begini ya, agak gini tapi satu gitu ya. Maksudnya bukan satu, maksudku bukan konde yang gede gitu loh, bukan. Tapi yang ke belakang gini, kayak gini satu gitu kan. Depannya gimana? Terus ada kayak rambutnya dikit-dikit gitu ya. Oh ada kayak terurai-urai gitu ya. Agemannya itu kayak ini nggak sih? Agak mirip. Ada pakai ini nggak sih? Tahu nggak sih? Yang emas yang di kuping itu loh. Iya kan? Soalnya agemannya tuh bagus. Cantiknya tuh cantik angkuh gitu loh. Kayak tapi cakep banget sih. Maksudnya cantik gitu ya. Tapi ya matanya nggak bisa bohong. Matanya ya nggak bisa bohong. Dan udah mandi darah kali ya. Jadi emang satanik. Kita tadi akhirnya menemukan sumbernya di area belakang yang pas pertama Bang Fuad merasakan energinya langsung muntah. Kedua kali kita ke tempat ke area yang menuju titiknya Bang Fuad juga muntah lagi. Terus tadi Mas D sempat merasakan gimana Mas? Sosoknya ini kan nggak mengerikan ya? Kalau sosok visualnya nggak mengerikan, justru malah menarik. Cantik banget. Jadi, cantik banget. Kemudian klasik khas kerajaan-kerajaan zaman dulu. Dan emang energinya berat. Tadi saya sama udah. Roll. Tadi saya sama Mas Wisnu sempat ngerasain oleng bersama-sama. Ya. Ya. Rahma. Ini kita akan rehabilitasi dulu. Ya, karena kan selama ini kan emang lepas. Diisolasi Waktu itu dari sini Mbak. ya diambil dulu. Waktu aku tuliskan cerita dia di buku itu, abis itu udah gitu ya. Aku nggak seperti gadis. Kalau gadis kan aku perbolehkan untuk berdiam di dekat aku gitu ya. Dia mirip seperti Marni tapi lebih lost gitu. Kalau Marni kan mungkin aku bisa bilang Marni lebih kuat lah gitu.
Tapi ini emang kayaknya perlu kita bawa dulu gitu. Jadi masuk ke pusat rehabilitasi DMS plus. Kayak mana itu? Iya. Tuh. Karantina ya. Di karantina dulu, supaya soalnya kalau di sini takutnya nanti dimakan energinya jadinya habis. Iya. Ada 4 soul eater di sini. Dan kalau Mbak lihat nggak ada linknya belakangnya gitu. Dan sekarang aku mau ngajak semuanya berdoa dulu untuk siapapun yang ada di sini yang tersesat mau menemukan jalan, semoga Gusti Allah memberikan jalan yang baik dan bisa ke tempat yang lebih baik. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Kalau misalnya buat kalian yang belum sempat nonton episode Lili dan Lila, mungkin bisa nonton ulang ya. Kita nanti akan kasih linknya. Jadi tahu siapakah sosok Rahma ini. Atau baca bukunya Mbak Wingit. Atau baca buku aku Wingit. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Ini mau ada gerakan pocong kan Mas di sini? Iya. Ini masih teriakan? Ketika ke belakang. Ini yang ada tuh. Bapak. Demi Allah, nggak bohong. Yuri. Emang itu. Orang lu dari CCTV dengar. Lu nggak lihat kan? Bukan saya bilang lihat. Iya. Jadi. Jadi itu kan bunyi itu. Benar. Demi Allah, gua mau demi Allah nih gua. Ada yang mau gua nggak? Demi Allah sumpah. Lu dari CCTV ya. Ini perdana beli nih kalau bener ada yang ganggu ini perdana beli nih. Wih, gitu tadi kok. Bapak. Ini gue dengar dari CCTV nih ya. Apa sih namanya?